Kami hormati para penguji, Bu Wedang dan Bapak Aryono. Ini kita sambil menunggu Prof Yeti. Prof Yeti sudah ada loh. Sudah? Sudah. Kelihatan. Baik, jadi pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita akan menyelenggarakan ujian hasil penelitian atas nama Saudara Ahmad Faisal Bahtiar dengan judul Perkembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Tegal Sari, Kota Tegal tahun 1998-2016. Sebelum kita mulai, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan untuk Saudara Faisal. Saudara Faisal sudah siap ya? Ada suaranya Faisal? Nyalakan mungkin itu. Di mute. Itu dilepas saja. Di mute ini. Iya, dilepas saja. Itu mic-nya itu diaktifkan. Mic-nya. Sebentar Pak, saya bantu kontakkan. Oh ya. Assalamualaikum. Oh ya, nah, gitu. Sudah siap ya, Mas Faisal? Insya Allah siap. Dalam keadaan sehat walafiat. Ya alhamdulillah sehat. Ya, baik. Kalau begitu secara resmi ujian hasil penelitian atas nama Saudara Faisal secara resmi dinyatakan di bank. Baiklah, perlu saya sampaikan nanti ada beberapa sesi. Yang pertama, saudara nanti menyampaikan poin-poin atau inti dari temuan hasil penelitian tesis ini dalam bentuk presentasi kurang lebih 15 menit. Nah, setelah itu nanti akan ada tanya jawab dan masukan-masukan, koreksi, kritik dari para penguji sekalian. Nah, nanti setelah itu sesi terakhir kita akan merundingkan bagaimana hasil dari ujian pada siang hari ini. Baik, kalau begitu kita mulai saja. Silakan Bapak Faisal untuk mempresentasikan temuan-temuan inti-inti dari hasil penelitian Anda. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Ahmad Faisal Bahtiar, mahasiswa Pascasarjana Universitas Diponegoro, jurusan Ilmu Sejarah. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Perkembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Tegal Sari, Kota Tegal tahun 1998 sampai 2016. Yang pertama yaitu latar belakang dan permasalahan. Secara geografis, wilayah Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang menempatkan laut sebagai jembatan penghubung, bukan sebagai pemisah. Istilah pengertian daerah archipelago state yang sebenarnya harus diartikan sebagai negara laut utama yang dibaturi dengan pulau-pulau, bukan negara pulau yang dikelilingi oleh laut. Sebagai wilayah berbatasan langsung dengan perairan utara Jawa, Kota Tegal terletak sangat strategis dengan berbagai kemudahan sarana dan
prasarana infrastruktur pendukung pelabuhan seperti dekatnya dengan Jalan Raya Pantai Utara Jawa atau dikenal dengan Jalan Pantura. Perkembangan pelabuhan perikanan pantai yang berlokasi di pesisir Laut Jawa ini yang terletak di Jalan Blanak nomor 10 C Kelurahan Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal diawali pada tahun 1998 sampai 2005 melalui kegiatan proyek pembangunan masyarakat pantai dan pengelolaan sumber daya perikanan atau yang dikenal dengan COFIS Project. Setelah COFIS Project selesai, baru diresmikan operasionalnya pada tanggal 4 Juli 2004 oleh Presiden Republik Indonesia pada saat itu, yaitu Megawati Soekarno Putri, dan pengelolaan sementara komanajemen antara Departemen Kelautan Perikanan Pusat, Dinas Perikanan Kelautan Provinsi Jawa Tengah, dan Perdinas dan Pemerintah Kota Tegal. Luas area pelabuhan perikanan ini sampai 17,20 hektar yang terdiri 12,5 hektar milik pemerintah Kota Tegal dan 4,7 hektar lahan reklamasi. Dengan adanya perkembangan yang sangat besar ini menyebabkan perubahan kehidupan sosial ekonomi masyarakat nelayan di Kelurahan Tegal Sari. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana masuk proyek pembangunan masyarakat pantai dan pengelolaan sumber daya perikanan COFIS Project dari tahun 98 sampai 2005. Rumusan yang kedua yaitu bagaimana perkembangan pelabuhan perikanan pantai Tegal Sari, Kota Tegal dari tahun 2006 sampai 2016. Yang kedua yaitu bagaimana perkembangan pelabuhan perikanan Tegal Sari berdampak terhadap perubahan kehidupan sosial ekonomi masyarakat nelayan Kelurahan Tegal Sari. Ruang lingkup penelitian di sini saya ada 3 ruang lingkup penelitian, yaitu yang pertama temporal. Tahun 98 saya ambil sebagai awal penelitian saya karena awal dari proyek COFIS ini, dan tahun 2016 saya ambil sebagai akhir penelitian ini karena semakin berkembangnya pelabuhan tersebut dan dilihat dari data statistik pada tahun 2016 merupakan puncak perkembangan yang sangat besar di kawasan pelabuhan Tegal Sari. Yang kedua yaitu spasial. Alasan saya memilih wilayah Tegal Sari yang berada di Kecamatan Tegal Barat karena di wilayah tersebut merupakan pusat dari aktivitas perikanan di Kota Tegal. Ini terdapat 2 pelabuhan, yaitu pelabuhan perikanan dan pelabuhan niaga, dan 3 tempat pelelangan ikan. Ini khususnya untuk di Kota Tegal di Kecamatan Tegal Barat, khususnya di Kelurahan Tegal Sari. Yang ketiga yaitu keilmuan sejarah maritim, karena salah satu bidang sejarah yang mengkaji segala sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas manusia di bidang kelautan. Tinjauan pustaka, di sini saya menggunakan 5 buku. Yang buku pertama yaitu Ikan Layang Terbang Menjulang, Perkembangan Pelabuhan Pekalongan Menjadi Pelabuhan Perikanan dari tahun 1900 sampai 1990. Yang kedua yaitu tesis dari Hadi Siswanto, yaitu yang berjudul Perkembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Asem Doyong, Kabupaten Pemalang dan Pengaruhnya Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Asem Doyong tahun 1999 sampai 2013. Tesis yang ketiga yaitu tesis mengenai kajian pengelolaan sumber daya perikanan COFIS Project dan dampaknya terhadap keadaan sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Bengkalis. Yang keempat yaitu tesis dari Azkiyah yang berjudul Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Lamongan selama periode 1930 sampai 1965. Yang kelima yaitu buku mengenai kajian peranan wanita nelayan dalam kehidupan ekonomi kelurahan di Kota Tegal, Jawa Tengah. Kelima buku ini sebagai referensi yang relevan untuk mempertajam analisis sehingga dapat membantu penulis dalam membahas permasalahan yang akan diangkat. Selanjutnya yaitu mengenai kerangka teori dan pendekatan, yaitu pertama mengenai perkembangan dalam pengertian ilmu sosiologi merupakan suatu proses perubahan yang berjalan secara terus-menerus serta adanya dorongan dari internal maupun dari eksternal.
Yang kedua yaitu proyek COFIS Project. Proyek COFIS Project merupakan proyek kerjasama antara pemerintah Republik Indonesia dengan Asia Development Bank dengan NPLN Loan NOS nomor 1570/1571 dalam kurung SV tutup kurung INO 2 Februari tahun 1998 dengan menerapkan 4 program yaitu CFRM, CDPR, FLS, dan IS. Pelabuhan sendiri merupakan suatu daerah perairan yang terlindung dari badai, ombak, atau arus sehingga kapal dapat berputar, bersandar, bongkar, muat atas barang dari perpindahan penumpang atau barang dapat dilaksanakan. Pelabuhan perikanan pantai khususnya di wilayah Tegalsari, menurut Departemen Perhubungan menggolongkan sebagai pelabuhan khusus, artinya pelabuhan untuk kegiatan sektor perikanan. Pelabuhan perikanan Tegalsari memiliki 4 fasilitas pelabuhan dan ada 4 tipe klasifikasi pelabuhan, dan di Pelabuhan Tegalsari merupakan tipe yang C. Yang selanjutnya itu masyarakat nelayan. Konsep masyarakat nelayan adalah masyarakat yang hidup, tumbuh, dan berkembang di kawasan pesisir, sehingga sering didefinisikan sebagai orang yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Yang selanjutnya yaitu perubahan sosial ekonomi. Perubahan sosial ekonomi di sini merupakan perubahan yang terjadi di masyarakat yang meliputi berbagai aspek kehidupan di masyarakat. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan di sini menggunakan metode penelitian sejarah dengan 4 langkahnya. Yang pertama heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Dalam proses pengambilan data ini saya menggunakan studi pustaka dan mengunjungi beberapa tempat, salah satunya yaitu Depo Arsip Provinsi Jawa Tengah, terus ada lagi Pelabuhan Perikanan Pantai, khususnya di perpustakaannya, dan melakukan wawancara ke beberapa tokoh, salah satunya tokoh yang berkontribusi besar pada proyek COFIS, yaitu Bapak Saud Tampu Bolon dan Bapak Saud Parulian Hudagalu yang sekarang menjabat sebagai staf ahli Menteri KKP. Bagian selanjutnya yaitu gambaran umum Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal tahun 1998 sampai 2016. Kota Tegal merupakan salah satu dari 35 kabupaten dan kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Keadaan geografis, Kota Tegal berbatasan langsung dengan Kabupaten Brebes di bagian barat dan Kabupaten Tegal di wilayah selatan dan di wilayah timur. Untuk wilayah administrasinya sendiri terdapat 4 kecamatan yaitu Tegal Barat, Tegal Timur, Tegal Selatan, dan Margadana. Khususnya untuk wilayah Kelurahan Tegalsari, ini terdapat di Kelurahan Tegal Barat dengan luas wilayah 2,19 km persegi, terdiri dari 14 RW dan 107 RT. Keadaan demografi penduduk merupakan salah satu gambaran masyarakat baik segi kuantitas, kualitas penduduk, jumlah penduduk. Ini di tahun 1998 yaitu 11.220 laki-laki dan 12.359 perempuan, dan fertilitas dan mortalitas antara kematian dan kelahiran antara laki-laki yaitu 281 laki-laki dan 1091 perempuan, penduduk pendatang dan pindah 109 laki-laki dan 199 perempuan. Bagian yang selanjutnya yaitu mengenai proyek pembangunan masyarakat pantai dan pengelolaan sumber daya perikanan COFIS Project Kota Tegal tahun 1998 sampai 2005.
Bagian yang pertama yaitu proyek Coffees Project. Kota Tegal merupakan salah satu tempat diadakannya proyek ini karena didasarkan oleh dua alasan, yaitu yang pertama yaitu rendahnya kualitas lingkungan dan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Namun bukan hanya untuk di wilayah Kota Tegal saja, tapi proyek ini juga ada di beberapa kabupaten yang lainnya. Salah satunya yaitu Kabupaten Brebes dan Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Tegal. Penentuan lokasi dan masyarakat ini ditentukan langsung oleh perwakilan dari Asia Development Bank yang meninjau langsung ke lokasi yang akan diadakan proyek Coffees ini. Dari struktur organisasi dari tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat Kota Tegal itu juga ada, yaitu sebagai pihak di tingkat provinsi yaitu Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, terus ada PCCC, PCO, PIU. PIU ini merupakan organisasi yang berada di tingkat Kota Tegal, khususnya di PIU Kota Tegal. Terus ada lagi PMC ini sebagai konsultan terhadap proyek ini. Terus partisipasi stakeholder di sini, partisipasi bagi masyarakat Kelurahan Tegal Sari dan partisipasi dari pemerintah Kota Tegal. Dalam proses pendanaan di sini pemerintah Republik Indonesia bekerja sama dengan Asia Development Bank dengan jumlah anggaran 60% dari pinjaman dari Asia Development Bank dan 40% dari pemerintah Republik Indonesia. Nilai kontrak untuk seluruh Indonesia yaitu mencapai 2 triliun lebih. Bagian selanjutnya yaitu program pengelolaan sumber daya perikanan atau Coastal Fisheries Resource Management atau CFRM. Coffees Project di sini menerapkan 9 program CFRM. Yang pertama yaitu penanaman mangrove, fish sanctuary, penanganan konflik nelayan, 4 komunikasi, informasi, dan edukasi, 5 terumbu karang demersal, 6 pembentukan PSBK, 7 implementasi registrasi kapal, 8 studi jumlah tangkap yang diperbolehkan, 9 studi banding. Ke-9 program ini merupakan program untuk meningkatkan kualitas ataupun kesadaran masyarakat akan pentingnya arti lingkungan atau sumber daya alam perikanan yang ramah lingkungan seperti itu. Halo Mas Faisal, Ya. ini waktunya kan sudah pakai banyak. Ini langsung aja bab 4 sama bab 5 yang intinya ya. Oke, siap. Temuannya di bab 4 dan bab 5. Ya, bab 4-nya 5 menit, bab 5 menit ya. Untuk 4 di sini di Pelabuhan Perikanan Tegal Sari memiliki 4 fasilitas, yaitu fasilitas pokok, fasilitas fungsional, fasilitas penunjang, dan fasilitas yang dibangun oleh swasta. Kalau saya lihat dari hasil penelitian saya, ternyata di wilayah Pelabuhan Tegal Sari ini merupakan salah satu pelabuhan yang dari segi fasilitas sangat memadai dan sangat berkembang pesat. Di bagian selanjutnya yaitu mengenai pendaratan ikan. Pendaratan ikan ini mengalami peningkatan yang sangat besar sekali di tahun 2016 mengenai nilai produksi ikan. Tapi walaupun produksi ikan ini turun di tahun 2016 daripada tahun-tahun sebelumnya, tapi nilai dari produksinya meningkat karena harganya juga pada waktu itu meningkat. Lalu jumlah frekuensi kunjungan kapal juga meningkat di tahun tidak meningkat di tahun 2006 mencapai 3.872 kali. Lalu frekuensi di tahun 2016
turun menjadi 2.766 kali. Ini diakibatkan karena adanya pelarangan alat tangkap cantrang. Lalu ada lagi operasional kesah bandaran di sini menerbitkan SLO dan SPB yang mengalami kenaikan. Lalu ada lagi penyaluran S, yaitu penyaluran yang dilakukan oleh PT Salju Abadi. Lalu ada lagi penyaluran BBM yang dilaksanakan oleh KUD Karyamina yang berada di wilayah Kota Tegal. Lalu penyerapan tenaga kerja, ketika Pelabuhan Tegal Sari ini berkembang sangat besar sekali, ternyata sangat berdampak besar terhadap aktivitas masyarakat yang bekerja di kawasan pelabuhan tersebut. Ini dilihat dari jumlah pekerja yang tadinya di tahun 2006 hanya 7.757 berubah di tahun 2016 menjadi 41.494 pekerja. Kebutuhan logistik di sini kebutuhan untuk logistik kapal dan kebutuhan logistik untuk awak kapal. Untuk kebutuhan kapal disediakan dari pihak pelabuhan, tapi untuk kebutuhan logistik awak kapal itu disediakan masing-masing pemilik kapal. Biasanya mereka mencari di luar pelabuhan, khususnya di warung-warung kecil. Ragam fasilitas untuk berinvestasi ini sangat besar sekali di wilayah Pelabuhan Perikanan Tegal Sari, khususnya untuk kaveling industri. Kaveling industri di sini hampir untuk fasilitas fungsional bangunan pemerintah dan kepentingan umum kurang lebih sampai 13,3 hektar dan pemanfaatan lahan komersil kurang lebih 3 hektar. Di sana sekarang sudah terdapat beberapa perusahaan asing yang menanamkan investasinya di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Tegal Sari. Dan untuk penerimaan retribusi asli dari pendapatan dari Pelabuhan Perikanan Tegal Sari ini juga mengalami kenaikan yang sangat besar sekali di tahun 2016, yaitu mencapai 1,2 miliar. Bagian yang selanjutnya yaitu bagian di bab kelima, yaitu mengenai pengaruh perkembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Tegal Sari terhadap perubahan sosial dan ekonomi masyarakat nelayan Kelurahan Tegal Sari. Bagian yang pertama yaitu mengenai pengaruh kebijakan pemerintah terhadap perkembangan Pelabuhan Tegal Sari. Perkembangan Pelabuhan Tegal Sari dimulai dari proyek COFIS yang berpengaruh terhadap status yang tadinya hanya PPI, yaitu Pusat Pendaratan Ikan Tegal Sari, berubah menjadi Pusat Pelabuhan Perikanan Pantai Tegal Sari. PP Tegal Sari memiliki peran yang sangat strategis dalam pengembangan perikanan laut di kota, khususnya di Kota Tegal. Perubahan sosial masyarakat nelayan di sini merupakan variasi dan cara hidup yang telah diterima baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan, material, komposisi penduduk, ideologi maupun penemuan baru dalam masyarakat. Perubahan sosial di sini terdiri dari cara berpikir masyarakat yang tadinya itu peran wanita itu hanya untuk mengurusi rumah tangga, tapi berubah peran wanita juga mereka bisa untuk bekerja, khususnya di sektor perikanan. Hubungan sosial budaya di sini kita lihat dari aktivitas masyarakat Tegal Sari, khususnya ketika mereka berhubungan dengan nelayan di luar pelabuhan atau di luar Kota Tegal. Perubahan peranan wanita sebagai pekerja, awalnya sebelum adanya Pelabuhan Perikanan Tegal Sari, para wanita di kelurahan tersebut memang beraktivitas di bidang perikanan, tapi ketika adanya Pelabuhan Perikanan Tegal Sari, aktivitasnya berubah ke sektor yang lebih modern, yaitu masuk ke perusahaan-perusahaan perikanan di
kelurahan di Pelabuhan Perikanan Tegal Sari. Perkembangan ekonomi nelayan Tegal Sari, ketika adanya perkembangan Pelabuhan Perikanan Tegal Sari, maka menyebabkan banyaknya perusahaan-perusahaan yang menanamkan investasinya di wilayah Pelabuhan Perikanan Tegal Sari. Salah satunya industri perikanan, yaitu PT Blue Sea Seafood, terus ada lagi PT Adenwira. PT Blue Sea Seafood ini merupakan perusahaan yang berasal dari Korea. Tapi kalau PT Adenwira ini merupakan perusahaan asli dari Kota Tegal, yang pemiliknya itu asli dari Kecamatan Tegal Barat. Pengelolaan ikan filet yaitu salah satunya Haji Jarimah, Haji Suryani, dan Bapak Nuryanto. Lalu ada lagi pengolahan tepung ikan yaitu CV Ikan. CV Ikan ini merupakan perusahaan pengolahan tepung ikan yang bisa dikatakan lebih canggih dibandingkan tempat-tempat yang lainnya, karena proses pengolahannya itu menggunakan mesin yang canggih. Lalu ada lagi pengapakan ikan, yaitu salah satu perusahaannya yaitu PT Christie Sejahtera. Ini merupakan perusahaan cabang dari Jakarta yang membuat cabang di wilayah Tegal Sari. Lalu ada lagi CV 2 menit lagi ya Mas ya? CV Duda. 2 menit lagi ya? Siap. Yang selanjutnya yaitu dampak perkembangan dan strategi adaptasi nelayan. Dampak positif dan dampak negatif. Taraf hidup masyarakat nelayan di Kelurahan Tegal Sari semakin sejahtera. Ini terlihat dari banyaknya bangunan-bangunan yang bisa dibilang sangat megah di Kelurahan Tegal Sari. Lalu ada lagi prasarana dan prasarana di kawasan Pelabuhan Tegal Sari juga semakin berkembang. Kemiskinan yang dialami nelayan dipengaruhi oleh 2 faktor yang berbeda, yaitu faktor alamiah dan struktural. Sama seperti nelayan-nelayan di tempat yang lainnya, ketika musim paceklik, para nelayan mereka bergantung hidup kepada saudara-saudara mereka, ataupun mereka bisa berhutang ke warung-warung. Tapi ketika terjadi dipengaruhi oleh struktural, yaitu yang pernah terjadi di tahun 98, khususnya di Tegal Sari, banyak sekali para pekerja di sana diberhentikan, khususnya di sektor perikanan sebelum adanya Pelabuhan Perikanan Pantai. Lalu yang terbaru yaitu mengenai pelarangan cantrang. Pelarangan cantrang ini berdampak besar sekali terhadap aktivitas masyarakat nelayan di Kelurahan Tegal Sari, dan adaptasi mereka, mungkin mereka melakukan aksi demonstrasi dengan cara berdemo di depan gedung DPRD Kota Tegal untuk menyampaikan aspirasinya. Bab 6 yaitu simpulan. Pertama, COVID Project. Dalam pelaksanaan COVID Project di Kota Tegal dilaksanakan dengan berbagai macam pertimbangan yang matang dan didukung kerjasama yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah Jawa Tengah, pemerintah Kota Tegal, dan masyarakat, sehingga 4 program COVID dapat berjalan dengan baik di wilayah Tegal Sari. Lalu dengan adanya proyek tersebut menyebabkan perkembangan yang besar, terutama di PPI Tegal Sari, berubah menjadi Pelabuhan Perikanan Tegal Sari. Perkembangan pesat terjadi dari tahun 2006 sampai 2016. Setelah COVID Project berakhir, terlihat dari status yang sebelumnya PPI menjadi P3 dan semakin berkembangnya aktivitas pelabuhan, mulai dari organisasi dan tata kerja pelabuhan yang semakin tertata rapi, fasilitas pelabuhan yang semakin bagus, pelayanan jasa juga semakin bagus, dan fasilitas berinvestasi yang semakin berkembang. Yang selanjutnya yaitu perubahan masyarakat nelayan Tegal Sari. Pengaruh perkembangan Pelabuhan Perikanan Tegal Sari terhadap perubahan kehidupan sosial ekonomi masyarakat nelayan di Kelurahan Tegal Sari. Dari segi positif, taraf hidup masyarakat semakin meningkat dan prasarana semakin berkembang.
Namun di sisi negatif, perkembangan ini mengakibatkan lingkungan yang tercemar akibat pembuangan sisa limbah yang belum berfungsi maksimal, terutama limbah filet. Terima kasih.